Shalom saudara, sudah hari Sabtu tanggal 14 Maret. Mari kita selalu mendekat kepada Tuhan. Ya, di weekend ini ayo kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita cari wajah Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan karena Dialah batu karang. Dalam kehidupan kita, hal yang paling utama, yang paling baik adalah ketika kita terus datang kepada Tuhan. Kita merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita hadapi, percaya bahwa Tuhan menyertai langkah hidup kita. Ya, saudara, mari saja kita berdoa dulu. Bapa, terima kasih Tuhan sudah di penghujung minggu kedua dari bulan Maret ini. Tuhan, di waktu-waktu yang akan datang makin banyak ketidakpastian. Tuhan, kami ingin Tuhan selalu berjalan dengan Engkau. Di tengah ketidakpastian ini, kami percaya hanya satu hal yang pasti, yaitu Engkau. Engkau Allah yang memberikan kami kepastian. Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang merancangkan yang terbaik. Engkau Allah yang tahu apa yang terbaik untuk setiap kami. Tuhan, ini hidup kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami percaya akan segala sesuatu ada dalam kendali tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kuatkan teguhkan iman setiap anak-anak-Mu, juga hamba-Mu, agar kami terus berjalan mengandalkan Engkau, agar hidup kami terus Engkau dapati setia dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, berkata-katalah Tuhan di pagi hari ini, kuatkan setiap anak-anak-Mu dengan kata-kata firman-Mu ini. Terima kasih Bapa, mulialah nama-Mu, terpujilah Engkau di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, saya bacakan dulu hikmat hari ini di hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026, diambil daripada Amsal 11 ayat 9 sampai 11. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Bila orang benar jujur, beria-rialah kota, dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Saudara, di hikmat hari ini ayat 9 sampai 11 itu mengajarkan kepada kita tentang dampak dari perilaku. Di sini tetap Amsal membandingkan adanya orang benar dengan orang fasik itu kemarin ya. Kemudian kali ini kalau orang fasik yang di depan, kemudian orang benar yang setelahnya ya. Kalau kita lihat orang fasik itu mulutnya membinasakan sesama manusia. Ya, ini memperlihatkan bagaimana daripada pengaruh daripada perkataan. Mulut ini memperkatakan. Kalau orang fasik itu kan selalu mengucapkan kebodohan, selalu menyembur-nyemburkan hal-hal yang sia-sia, ya saudara. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan, ya, sesama manusia, ya. Senjata daripada mulut ini, ya, orang fasik itu selalu gunakan untuk kata-kata seperti tadi, memfitnah, gosip, hal-hal yang sia-sia, kebohongan, ya, untuk merusak reputasi orang lain, hubungan dengan orang lain, kata-kata yang jahat, ya, itu untuk menghancurkan, ya, dan merusak segala sesuatu, ya, menyemburkan kebohongan, ya, itu. Kemudian kalau orang benar itu adalah perisai. Orang benar itu diselamatkan oleh pengetahuan. Pengetahuan itu adalah sebuah perisai bagi orang benar, supaya apa? Supaya dia tidak mudah termakan oleh tipu daya orang fasik ini. Perkataan-perkataan orang fasik ini, ya, orang benar itu tidak mudah dipengaruhi, saudara. Ya, kalau kita belajar kemarin, orang benar
Diselamatkan dari kesukaran. Nah, kali ini orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ya, kejarlah pengetahuan, kejarlah hikmat, maka pengetahuan akan ditambah-tambahkan kepada saudara. Ya. Kemudian hikmat ilahi itu dan kecerdasan Tuhan itu ada pada orang benar. Maka itu pengetahuan ini, hikmat ini menjadi perisai bagi orang-orang benar. Ya. Kemudian kalau orang benar jujur, kalau orang benar mujur, beri-arialah kota. Ya. Dan bila orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Ya. Kalau misalnya orang benar mujur, berarti ini kan sesuatu kesuksesan ya saudara. Nah, apa dampaknya? Dampaknya adalah seisi kota beria-ria ya. Orang yang jujur dan baik hati itu jikalau dia yang naik jabatan atau dia yang diberkati, ya maka seluruh kota merasa senang. Mengapa saudara? Karena orang benar itu biasanya mempergunakan segala sesuatu berkat yang daripada Tuhan itu untuk menolong, untuk memberkati, untuk bertindak jujur, adil terhadap sesamanya. Betul saudara? Ya, itulah yang Roh Kudus dorong di dalam kehidupan kita untuk selalu menjadi berkat, untuk selalu menjadi garam dan menjadi terang bagi kemuliaan Tuhan tentunya. Ya, juga kalau orang benar mujur, ya keadilan yang ditegakkan. Ya, nah kalau orang fasik binasa, gemuruhlah sorak-sorai. Kita langsung saja ke 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Ya seperti tadi orang mujur, orang benar mujur. Sekarang orang jujur, orang benar pasti orang jujur. Ya, dia mempergunakan berkatnya itu dengan hikmat, pengetahuan daripada Tuhan untuk memberkati orang lain. Dan orang lain maju, maka seisi kota itu akan menjadi lebih maju. Betul saudara? Ya, karena sifatnya orang mujur, orang benar, orang jujur itu Tuhan pasti pakai hidupnya untuk membangun. Ya, membangun sesama, membangun kota, ya menolong orang lain. Juga akan dipakai Tuhan untuk menanam nilai-nilai yang baik, menanam kebajikan, menanam menanam supaya orang itu bangkit lagi, ya, menanam semangat motivasi untuk orang supaya bangkit, supaya orang bisa melihat kepada Tuhan dan menaruh harapannya dan percayanya kepada Tuhan. Amin. Oleh berkat orang jujur sebuah kota dipertinggi, ya, tetapi oleh mulut orang fasik semuanya itu diruntuhkan. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari untuk hikmat hari ini saudara? Ya, bahwa rangkaian ayat-ayat ini itu mengingatkan kita mengenai pentingnya integritas kita, ya. Karena integritas kita benar, jujur, ya, itu bisa mempengaruhi orang lain. Ya. Kebaikan atau kejahatan yang dilakukan itu tidak berhenti pada diri kita sendiri, tapi itu bisa mempengaruhi orang lain, mempengaruhi ekosistem tempat kita hidup, mempengaruhi tempat kita bekerja, dan mempengaruhi orang lain. Perkataan-perkataan yang sia-sia saudara itu bisa meruntuhkan, ya, bisa mempengaruhi ekosistem di tempat lain. Ya, saudara, mari kita bangun hidup kita hari ini. Amsal hikmat hari ini mengingatkan kepada kita, kejarlah hidup orang benar supaya kita diselamatkan oleh pengetahuan, supaya dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita dapat mempengaruhi ekosistem tempat kita bekerja, tempat kita berusaha, tempat tinggal kita, keluarga kita, dan berkat yang Tuhan titipkan untuk kita, yang percayakan kepada kita, kita pakai untuk memberkati orang lain dan mengembangkan kota. Ya saudara, mari kita menjadi berkat, mari kita hidup kita pakai untuk memenuhi setidaknya menjadi
cahaya lilin yang kecil menerangi lingkungan sekitar kita. Amin saudara, mau? Ayo saya dorong saudara kita perbaharui, kita minta Tuhan perbaharui hati dan jiwa kita untuk supaya hidup kita semakin baik dan memuliakan nama Tuhan. Saudara, yuk. Allah Roh Kudus, kami rindu kepadamu Tuhan. Penuhi hati kami, penuhi hidup kami. Kami rindu selalu Tuhan, ubah hati kami. Celikkan mata kami dan jamah hidup kami Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu, hati kami siap Tuhan. Kami mau menyanyi, kami mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai rohku. Dengan kecapi, dengan gambus, dengan bunyi-bunyian musik kami ingin membangunkan fajar. Kami ingin bersyukur kepadamu di antara lingkungan kami Tuhan. Kami ingin bermazmur bagimu Tuhan selagi kami ada. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Oh Yesus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, cerikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Benar Tuhan, Engkau kami sembah sebab Engkau kudus. Engkau kami sanjung sebab Kau mulia. Penuhi kami Tuhan dengan Roh-Mu. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku.
Sebab kepadamu-lah kami berharap, kepadamu-lah jiwa kami tenang Tuhan. Oh Yesus, kami berseru kepadamu, kami berharap padamu Tuhan. Kepadamu-lah Tuhan, perlindungan pertolongan kami Tuhan. Oh Yesus, terimalah sembah, terimalah pujian kami. Sebab kesanalah Allah memerintah, berkat perlindungan kepada setiap orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Kesitulah Tuhan mencurahkan berkat-Nya, kesitulah Tuhan membuka tikam-tikam langit, memberkati anak-anak-Nya hidupnya takut kepada Tuhan, yang hidupnya selalu mencari Tuhan, yang hidupnya selalu memandang kepada Tuhan. Yesus, ku sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Saudara, masuk lagi lebih dalam yuk. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Hanya bagimu, bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Tuhan, pandanglah kiranya dan jawablah kami ya Tuhan. Sebab kasih setia-Mu tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Kami mau bernyanyi dan kami mau bersyukur, sebab Engkau baik. Oh Tuhan, padamu kami berlindung, padamu kami percaya Tuhan. Jangan pernah menjauh dari kami, mendekatlah Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Saat-saat indah ketika kami datang, saat-saat indah ketika kami diam di dalam hadirat-Mu. Kami tak ingin pergi, kami tak ingin keluar dari hadirat-Mu. Kerinduan kami Tuhan, dekat dengan-Mu. Terima
kasih Tuhan buat momen yang begitu indah ini. Sekali lagi Kau izinkan kami tenggelam di dalam hadirat-Mu yang kudus, menikmati kasih-Mu, menikmati pelukan hangat-Mu Tuhan. Bapa, berkati umat-Mu, berkati anak-anak-Mu, bangun hidup setiap anak-anak-Mu untuk terus searah sejalan dengan rancangan-Mu. Aku lepaskan berkat atas saudara. Kasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan terus menyertai saudara. Hidup saudara Tuhan terus bawa naik. Hidup saudara Tuhan terus pakai untuk membangun dan untuk menanam. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bye-bye. God bless.